itu lebih sering familiar dengan SolidWorks atau Inventor ya. Di sini kita bisa nyalakan dulu. Nah, kalau udah nyala kita tinggal bikin file baru. Nanti tampilannya akan seperti ini untuk pembuatan part, assembly, dan lain sebagainya. Kita mulai dari part. Nah, kalau partnya udah kita generate untuk bikin part, nanti dia akan masuk ke environment 3D seperti ini. Kalau environment 3D-nya udah ada, kita tinggal klik kanan. Lalu kalau mau bikin sketch, tinggal klik di sini, pilih plane. Nanti dia akan langsung masuk ke environment sketch seperti ini. Nah, kalau environment sketch-nya udah masuk, sekarang kita bisa membuat sketch. Nah, kita bisa bikin lingkaran, bikin rectangle seperti ini, lingkaran, taruh, kita atur radius dan diameter, kita kasih value seperti ini. Kalau kebesaran tinggal di seperti ini. Lalu kita bikin sketch lain, metode seperti ini. Metodenya ada banyak gitu ya. Nah, kalau kita udah bikin dua sketch seperti ini, kita bisa klik kanan. Lalu kalau mau potong tinggal seperti ini. Kita potong aja area yang tidak kita butuhkan ya. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Lalu untuk anotasi kita bisa klik ini aja ya. Nah, di sini dia ada namanya quick dimension. Nah, ini kita bisa hapus dulu dimensi yang nggak kita inginkan. Kita pilih ini. Nah, lalu kita kasih dimensinya seperti ini. Oke, dimensinya udah ada, tapi dia sketchnya belum sempurna. Kita bisa sempurnakan dengan memilih constraint di sini. Kita bisa pilih garis seperti ini. Nanti dia akan memberikan rekomendasi constraint yang kita butuhkan. Nanti dia ada langsung arahin ke simetrik atau simetrik collinear, paralel dan lain sebagainya. Kita pilih simetrik seperti ini. Nah, nanti sketchnya dia bakal langsung berubah warna seperti ini karena dia ada yang namanya display color code ya. Ini sketchnya sudah bagus. Ini kita exit aja. Ini kita bisa langsung extrude aja ya untuk pembuatan 3D-nya. Tinggal kita kasih value untuk ketebalannya seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi satu objek seperti ini ya. Nah, sekarang kita bikin sketch lagi, tinggal kita klik aja di sini. Nah, sekarang kita mau bikin sketch tapi yang bukan kita bikin langsung di sini. Di sini saya sudah siapkan satu sketch dari ZWCAT seperti ini ya. Jadi kita ada satu sketch yang kita akan kopikan dari ZWCAT ini ke Z3D. Cara seperti apa? Kita tinggal pilih copy base ya. Nah, copy base diklik. Nanti dia akan memilih untuk point. Lalu tinggal kita drag aja seperti ini untuk memilih. Lalu di enter. Nah, kalau misalnya udah di enter, tinggal kita balik lagi ke Z3D. Tinggal kita klik kanan, pilih paste. Nanti dia akan muncul seperti ini. Tinggal kita potong aja yang tidak kita inginkan ya. Oke, power trim. Nanti dia sketchnya bakal berubah jadi warna hijau seperti ini. Artinya dia sketchnya tertutup. Nah, kalau kita lihat nih sketchnya belum berwarna biru ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tinggal kita pilih aja auto constraint. Nah, kalau auto constraint ini kita pilih base point, lalu kita centang. Maka otomatis sketchnya sudah terconstraint dengan dimensi dan juga constraint-constraint lainnya. Nah, ini bisa kita extrude langsung. Nah, ini dia ada sketch lagi. Kita tadi extrude, sekarang kita revolve. Kita pilih sketch, tinggal pilih aksis aja di sini, itu gampang. Nanti dia bentuk seperti ini, ada bolanya juga, mau di add ataupun mau di cut ya. Oke. Jadi dia ada extrude, ada revolve. Sekarang kita bisa lanjut untuk pembuatan lubang di sini. Kalau lubang tinggal kita pilih aja fiturnya ada hole di sini. Nah, kalau di hole ini kita bisa langsung ada snapnya seperti ini. Kalau mau cari snapnya tinggal kita klik kanan, nanti dia ada bentuk banyak snapnya seperti ini. Tapi kalau di sini kita bisa, oke, sebentar ya. Nah, kalau di sini kita bisa langsung taruh aja di tengah-tengah seperti ini. Nah, nanti dia akan langsung muncul ya, ada bentuk typical N seperti ini. Kita bisa ganti aja langsung ke true all. Nanti dia akan langsung tembus seperti ini. Lalu kita tinggal ganti dimensi diameternya ya. Nanti dia hasilnya seperti ini. Jadi kita udah extrude, revolve, lalu bikin hole. Nah, untuk kayak contoh detailing kita mau bikin chamfer ataupun fillet ya. Kalau untuk chamfer tuh tinggal kita klik seperti ini, tinggal pilih
edge-nya, atau kalau mau lebih cepat tinggal kita Windows pick aja seperti ini. Nanti dia edge-nya akan terbentuk chamfer. Ada previewnya juga kalau bisa dilihat ya. Oke. Kalau misalnya chamfer terlalu besar, kita bisa double klik, kita bisa edit ukurannya ya. Nanti dia langsung muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita mau bikin hole-nya lagi, tapi untuk bentuk hole berbeda dengan tadi ya. Sekarang kita pilih hole-nya aja, lalu kita taruh di titik. Nah, kalau kita lihat di sini titiknya nggak ada ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa manfaatkan yang namanya pembuatan sketch untuk point. Cara seperti apa? Tinggal kita klik tanda panah, kita pilih sketch, lalu kita pilih face seperti ini. Nanti dia otomatis akan ke sketch. Nah, kalau di sini kita bikin point. Nah, kalau udah tinggal dikasih dimensi, dia otomatis terkunci value-nya. Nah, kalau exit nanti dia otomatis akan tersnap di sini ya, tersnap ke sketch yang kita bikin. Nah, kalau udah tersnap, sekarang kita lihat di sini di hole itu dia ada hole biasa, ada hole clearance yang ada ukuran metriknya, lalu ada hole thread ya. Kita pilih yang hole clearance karena kalau di sini kita bisa atur yang namanya standar hole, apakah itu ISO, G dan sebagainya, ataupun tipikal hole-nya seperti apa. Lalu ada size-nya juga, ada M10 dan lain sebagainya. Di sini kita pilih yang 20. Nanti untuk enet kita pilih throw aja ya, karena kita bikin dia tembus. Kita lebih atur di sini. Oke. Ini hole-nya udah terbentuk ya seperti ini, tapi satu hole pun nggak cukup. Kita bisa copy hole ini ke bagian yang lainnya. Cara seperti apa? Kita bisa pilih di area ini ada yang namanya pattern feature. Di pattern feature-nya dia untuk mengcopy fitur-fitur kita buat seperti hole ini ke area lainnya. Di sini kita bisa linear, circular dan sebagainya. Di sini kita pilih yang circular ya untuk perputaran. Base kita pilih fitur hole tadi. Direksi karena ini pusatnya Z ya, kita pilih aja Z seperti ini. Nah, di sini kita ada tipikal tipe ya, ada spacing number, ada number range. Kalau kita ganti nanti ada perbedaannya ya di sini. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini kita ganti aja jumlahnya. Nanti dia hasil preview seperti ini. Nanti dia ada preview yang dia tidak kita inginkan ya. Kalau kita mau menghapusnya, tinggal pilih aja toggle ini, lalu klik area yang tidak kita inginkan, nanti dia akan terhapus ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah terpattern, nah nanti hasil seperti ini ya untuk pembuatan desain part di Illustrator 3D. Ya, kalau misalnya kita udah selesai untuk pembuatan desain 3D, kita bisa masuk ke pembuatan 2D drafting. Nah, kalau untuk pembuatan 2D drafting itu seperti ini. Kita tuh untuk satu software tuh bisa berpindah-pindah ya, antara dari 3D ke 2D dan lain sebagainya. Kalau cara perpindahannya seperti ini. Sorry. Oke. Nah, jadi untuk 3D itu seperti ini ya. Mungkin saya akan jelaskan lebih detail. Jadi saya akan coba hapus terlebih dahulu semuanya biar paham ya. Oke. Ini saya akan coba jelaskan ya. Jadi kalau di 2D drawing itu kita bisa dari 3D kita bisa convert ke 2D seperti ini. Kita panggil partnya seperti ini. Lalu untuk pandangan kita bisa atur ya, apakah itu top dan lain sebagainya. Kita untuk pembuatan lebih detail, karena tadi saya bikin hole di bawah, saya pilih bottom. Lalu untuk ukuran kita bisa atur seperti ini. Entah itu mau custom scale atau sheet scale itu bebas. Lalu kalau mau lebih kecil tinggal kita perbesar seperti ini. Oke. Nah, ini ada satu view ya seperti ini. Lalu kalau misal kita mau kasih view projection, tinggal kita pilih projection, nanti di hasil seperti ini. Kalau misalnya kita mau
section, misalnya kalau mau ambil gambar potongan tinggal kita pilih full section seperti ini, tinggal kita pilih view, pilih base point, lalu arah panah potongan seperti apa, lalu lokasinya ini kita taruh ya. Nanti hasilnya seperti ini untuk pandangan potongannya ya. Nah, lalu di sini kalau kita mau tambahkan view asymmetric, tinggal kita balik lagi ke sini. Sini ada yang namanya asymmetric, tinggal kita pilih lagi. Lalu kalau mau tampilan berwarna, tinggal kita pilih di sini. Kalau ukurannya kebesaran, yang kayak saya bilang tadi, kita tinggal besar ukuran yang ininya. Tinggal kita taruh di sini. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ada contoh requestan kalau view-nya ini dia tidak terlalu menampakkan partnya itu kayak gimana. Nanti kita bisa ada satu komen untuk edit view, itu ada namanya rotate view. Kalau rotate view itu kita klik aja di sini. Nanti dia akan muncul seperti ini. Tinggal kita rotate seperti biasa kita rotate di 3D ya. Tinggal seperti ini. Kita tinggal rotate aja bagian mana yang mau kita detailkan seperti ini. Lalu kita centang. Maka dari isometric dia bisa berubah seperti ini dengan rotate view. Nah, lanjut lagi ke anotasi ya. Nanti kalau anotasi itu lumayan gampang. Kenapa? Karena kalau di Z3D itu kita bisa memanggil dimensi yang kita buat di sketch ya. Kita bisa masukkan di sini. Caranya seperti apa? Kita double klik. Lalu sini ada yang namanya show dimension from part. Artinya yang kita buat di 3D, kita bisa tampilkan juga di 2D. Kalau kita oke, nanti dia akan muncul seperti ini. Ya. Entah itu dimensi sketchnya, apakah itu dimensi diameternya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, itu kan anotasi kalau kita manggil dari 3D partnya ya. Tapi bagaimana kalau kita mau bikin anotasi di 2D drawing langsung ya, itu tentu bisa. Di sini kita ada nama dimension dan juga auto dimension. Untuk dimension sendiri kita bisa pilih apakah itu mau bikin line seperti ini, ataupun kita mau bikin diameter ya seperti ini, itu juga bisa ya. Nah, lalu kalau misal mau contoh detailing, misal kita mau pilih datum fitur seperti ini, kita taruh, lalu ada yang namanya fitur control, lalu kita mau anotasi lebih banyak lagi. Ini ada yang namanya frame, simbol, dan sebagainya. Kalau mau ganti simbol di sini, ada toleransi 1, toleransi 2, dan lain sebagainya. Sorry, kalau di OK. Nanti dia akan muncul toleransi seperti ini ya. Lalu di dalam ini kalau kita mau munculin garis bantu, tinggal double klik aja, kita pilih namanya itu ada show hidden line. Nanti dia akan muncul semua garis bantu yang tidak terlihat dari gambar seperti itu. Nah, kalau semisalnya kita udah selesai nih seperti ini, lalu kita mau ekspor itu ke DWG itu atau PDF tuh gampang. Di sini dia ada di ribbon tools. Ada yang namanya export ya. Nah, kalau untuk export kita tuh kita support dari DWG sama PDF. Nah, kalau untuk DWG itu sendiri ya. Oke, di sini kalau kita mau export misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini export itu ada yang namanya version ya. Di sini kalau DWG itu yang paling terbaru adalah 2018. Jadi kalau semua versi mana pasti versinya 2018. Atau kalau semisal kita mau save itu ke software AutoCAD atau software pembuka 2D CAD yang lebih rendah, itu kita bisa convert itu ke versi yang lebih rendah seperti ini. Lihat ada 2013, 2010 dan lain sebagainya. Itu nggak masalah ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat di bawah sini ada yang namanya Associate with DWG or DXF. Nah, ini fitur lumayan baru juga ya di Z3D. Jadi itu fungsinya kalau kita mengekspor ini ke DWG, lalu kita buka di spesifik itu ZWCAD ya.
apa yang kita bikin di 2D drawing seri 3D ini, kalau kita klik associate, nanti dia akan ikut tersinkronis juga dengan ZWCAT yang kita punya. Nah, contoh kalau kita centang ini, lalu, nah ini kita udah ekspor ya. Lalu kita coba open filenya ya di sini di ZWCAT. Sini kita coba buka filenya. Nih, bentar ya. Nah, ini saya coba open ya. Nah, apakah terlihat ZWCAT saya? Terlihat. Oke. Kalau misalnya terlihat nih, mungkin saya coba tampilkan seperti ini Ci ya. Oke. Apakah terlihat perbandingan keduanya? Terlihat Mas Raffi. Oke. Nah, kalau misalnya terlihat dan di sini, kalau kita masuk ke ribbon dimension lalu di collaboration, di sini ada yang namanya synchronize to DWG or DXF ya. Nah, nanti kalau misalnya kita klik seperti ini, nanti dia ada muncul satu sheet. Nah, ini dia sheet yang sudah kita synchronize ke DWG atau DXF. Kalau kita udah muncul seperti ini, kita bisa yang namanya synchronize. Tapi saya akan coba contohkan perubahannya dulu seperti apa. Ini bisa kita dimatikan kalau kita nggak mau ada jadi muncul drawing baru. Ya. Perubahannya itu seperti apa? Nanti saya coba contohkan. Di sini saya mau edit part ya. Edit part. Nanti dia bakal balik ke environment 3D. Di sini kita bisa edit langsung ya seperti ini. Kita mau ganti ukurannya. Misalnya ini ke 120. Jadi ukurannya lebih kecil. Lalu kita balik ke drawing. Maka di drawingnya pun dia akan ikut berubah. Tapi apakah kalau kita kolaborasi ini nanti dia akan ikut berubah? Kita cek dulu di sini. Synchronize with DWG. Kita coba synchronize. Nah, kelihatan ya, di sini dia langsung ikut berubah juga. Jadi kalau misalnya kita dengan fitur ini, kalau kita membuat 2D drawing di Cell 3D, lalu kita ekspor ke DWG, kita buka di ZWCAT, kita bisa main yang namanya sinkronisasi di sini. Jadi itu cukup satu contoh aja ya. Fitur-fitur baru yang ada di Cell 3D tentang 2D drawing. Oke. Nah, lanjut lagi. Kalau misalnya tentang 2D drawing ini sudah cukup, saya coba balik lagi ke part ya. Ini untuk partnya saya akan kembalikan lagi ke ukuran semula. Saya matikan dimensi. Nah, di Z3D sendiri, selain kita membuat desain part ya, secara single, kita bisa bikin desain part kita itu serials ataupun ada serinya lah. Jadi satu desain kita bisa bikin ukuran yang berbeda-beda dalam satu file tapi ya. Nah, itu caranya seperti apa? Kita bisa masuk ke ribbon tools di sini. Ribbon tools itu ada untuk tools yang membantu untuk desain 3D. Lalu kalau kita masuk di sini ada yang namanya config table. Jadi config table ini fungsinya untuk mengatur apakah part kita tuh kita bisa bikin ukurannya berseri. Caranya seperti apa? Kita lihat di sini. Di history ini kita bisa masukin yang namanya sketch. Saya pentingin sketch lingkarannya. Lalu di extrude saya ambil yang tinggi. Sorry, apa ini? Yang tinggi ya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau bikin copy kan tinggal kita klik aja ini copy config dan lain sebagainya. Tapi kan itu bisa bisa bilang satu-satu yang isinya. Itu kita ada metode lainnya yaitu kita tinggal klik edit in Excel. Nah, kalau kita klik edit in Excel ini kita coba tunggu aja sampai Excel-nya muncul ya.
Nah, Excel udah muncul seperti ini. Ini sorry. Oke, Excel muncul. Nah, di sini kalau kita mau isi parameternya tinggal kita kasih koma aja. Jadi kalau kita isi lebih dari satu, kayak misal contoh 325, lalu di sini ada 350, lalu di sini saya kasih satu tinggi yang lain, jadi ada parameter yang berbeda-beda di sini. Lalu biar data ini masuk ke Zero3D bagaimana? Tinggal kita save aja. Nah, kalau dari save nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kalau udah muncul nanti ada perkalian di sini. Jadi berapa banyak data yang kita masuk dalam satu parameter nanti akan muncul perkaliannya seperti ini. Nah, selain parameter angka kita bisa masukin atribut dari desain kita, apakah itu mau warna, desain dan lain sebagainya. Contoh saya masukin warna di sini. Bentar. Oke, sebentar ya. Nah, dari sedikit gangguan ya. Jadi kalau selain parameter angka, kita bisa masukin atribut ya kayak warna contoh di sini. Jadi kalau kita mau mendesain di part dengan warna yang berbeda-beda, kita bisa manfaatkan config table ini secara cepat ya. Kita mau ganti warna seperti ini, ataupun warna-warna yang kurang lebih cocok ya untuk desain kita. Oke, cukup seperti ini, lalu saya apply, lalu oke. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Apakah part itu sudah muncul? Di sini dia ada satu folder ya, itu ada folder part config. Cara ngeliatnya kita tinggal double klik seperti ini. Nah, nanti dia muncul ya seperti ini. Perbedaan part-part yang kita bikin. Nanti ini dan dari part asli di sini kita bisa bikin banyak serial yang lain-lainnya. Oke, sudah cukup untuk desain part. Nah, karena ini desain mesin ya, maka itu nggak lengkap atau nggak luput dari yang namanya desain assembly. Nah, saya akan masang part ini untuk jadi assembly. Nah, ini kita akan masukkan dia ke area yang part ini ya. Ini saya sudah buka assembly-nya. Nanti saya akan pasang dia ke desain yang kita bikin. Saya pasang di sini. Caranya seperti apa? Kita bisa masuk ke ribbon assembly di sini. Lalu ada insert. Nah, di insert ini dia udah membuka file-file yang kita buka atau kita desain. Tinggal kita klik aja. Nanti dia akan langsung spawn di sini. Atau kita langsung panggil dia. Kita klik aja. Nah, nanti dia akan langsung edit constraint seperti ini. Tapi ini kita lumayan ribet. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya. Untuk hal-hal yang umum di assembly itu kita juga punya. Kayak contoh, di sini ada common constraint. Ini fungsinya untuk menempel area komponen satu dengan komponen lainnya. Yang pertama tuh saya pilih ini. Lalu kita pilih di sini. Nah, ini kelihatan ya. Dia akan langsung mereferensikan constraint mana yang mau saya pakai. Kalau di sini dia terlihat concentric, artinya satu titik pusat. Tapi bisa kita lihat yang saya mau tempel ini area face-nya terbalik. Nah, kalau terbalik gampang, tinggal kita klik ini aja. Jadi akan langsung flip area face-nya. Nanti yang area ini akan saya taruh di depan. Kita bisa oke, lalu kita kerjakan sisanya. Oke. Lalu untuk biar part ini terkunci ya, saya akan pilih satu lagi face ini. Nah, kalau sudah terkunci nanti dia hasilnya seperti ini ya. Kenapa saya bilang terkunci? Karena di sini dia sudah ada tandanya perbedaan antara F minus sama nggak ada tanda. Ini artinya dia sudah terkunci. Nanti saya akan jelaskan sekilas. Nah, selain kita insert desain yang kita bikin, kita bisa juga insert komponen termasuk standar part. Kenapa bisa saya bilang gitu? Karena setiap kita install Zero3D,
itu dia sudah include dengan standar part. Cara ngeceknya seperti apa? Kita lihat di sini. Nanti dia ada yang namanya Zero3D standard part. Itu sudah include kalau kita install Zero3D. Kalau kita cek di sini dia ada standarisasinya, ada ISO, ANC, DMA dan lain sebagainya. Kita cari aja ISO, lalu kita cari screw seperti ini. Bisa dilihat ya, di sini ada satu contoh untuk standar part, itu ada screw. Nanti kita bisa tentukan ukuran apa yang relate dengan lubang sini. Tadi kita bikin diameter M20, kita ambil yang 20. Lalu lengthnya 180 karena kita bikin partnya sepanjang itu ya. Nanti kalau kita oke aja, nanti dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini dia peletakannya lumayan sembarang ya. Jadi kita lumayan susah untuk peletakan, tapi nggak apa-apa. Ada cara lain, kita bisa manfaatkan di type ini ada yang namanya auto hole match. Nah, auto hole match ini fungsinya untuk mendetek hole yang kita bikin di Zero3D seperti ini. Nanti dia akan langsung tersnap seperti ini semua dengan jumlah lubang yang ada. Jadi it's okay kalau kita tinggal kita pilih face-nya aja. Lalu kalau kita lihat di sini dia ada satu baut yang ngikut yang tidak seharusnya nggak ada ya. Itu tetap bisa kita atur. Di sini ada yang namanya hole filter. Lalu di hole shape ini kita tinggal pilih contour bore karena kita bikin hole ini tadi pakai contour bore. Maka kalau kita tadi bikin hole simple dia nggak akan masuk bautnya atau screw-nya. Oke, kalau misalnya sudah kita centang aja. Nah, kalau kita udah insert komponen yang kita bikin atau komponen yang udah masuk standar part, kita bisa berfokus ke fitur-fitur lain yang ada di assembly ini. Kita ada constraint status, nah itu fungsinya untuk mendeteksi apakah desain kita itu udah well, under, atau dikunci. Lalu ada interference check, itu untuk ngecek bagian-bagian yang bertabrakan seperti ini dan lain sebagainya ya. Atau kalau kita mau bermain di assembly, kita ada yang namanya export view. Export view ini adalah fungsinya untuk memecahkan kumpulan assembly ini ke area yang arah berbeda-beda untuk melihat komponen ini ada apa aja sih. Gitu. Jadi kalau kita klik di export view ini, lalu kita centang seperti ini, dan nanti dia akan langsung berpindah ke environment explode. Dia bikin untuk perpecahannya seperti apa, kita bisa manfaatkan auto explode. Kalau auto explode ini tinggal kita pilih partnya seperti apa, lalu direksinya seperti kemana. Contoh ini saya pilih X ya. Lalu jaraknya bisa kita atur lebih pendek atau lebih cepat ya, atau lebih panjang sorry. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya kalau untuk export view-nya. Nah, nanti export view itu dia akan muncul di mana? Export view-nya itu dia muncul di ribbon assembly seperti ini. Di manager assembly. Nah, kalau kita lihat di sini ada configuration, ada default, dan sini dia muncul export view-nya ya. Nah, ini saya coba exit terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau kita pengen melihat animasi explode-nya itu seperti apa, karena itu support ya di Zero3D, kita bisa klik kanan aja di sini ada namanya export via animation. Nah, kalau via animation kita bisa lihat ya, exportnya nanti seperti apa untuk Zero3D sendiri. Nanti dia akan langsung menyelesaikan animasinya, lalu kita coba exit lagi. Oke. Kalau semisalnya udah, di sini kita berbicara tentang anotasi ya. Kalau tadi kita lihat di anotasi drawing, tadi kita memanfaatkannya itu di 2D drawing. Sebenarnya kalau di Zero3D ini kita juga bisa anotasi secara 3D. Kita menyebutkan itu adalah PMI ya. Nah, jadi kalau di PMI ini kita bisa memberikan anotasi di 3D-nya sendiri. Kayak contoh, saya ambil satu contoh aja di sini. Jadi kita bisa menambahkan anotasi panjang dari titik ini ke titik ini berapa. Jadi kayak inspeksi lah atau inspeksi pengukuran seperti ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot ukurnya itu di 2D drawing ya. Kita bisa langsung aja secara 3D seperti ini. Nah, oke.
Semisal contoh kita mau ekspor ini ke eh, divisi lain atau ke perusahaan lain yang dia tidak punya software 3D ataupun software viewer 3D lainnya ya. Nah, ini kita tetap bisa kasih ini ke mereka dengan satu jenis file, yaitu file web atau HTML ya. Nanti kita bisa cek aja di sini ada data exchange, ada export. Di export ini dia ada yang namanya web view file atau HTML ya. Jadi kalau kita export ke file ini, kita bisa eh apa namanya? Kita rename lalu kita save sebagai file yang bisa kita buka di web. Oke, contoh kita ekspor aja seperti ini. Lalu di sini ada path-nya. Kalau kita mau atur password juga untuk website apa namanya? File web ini nggak apa-apa. Bisa nggak ada password atau ada itu bebas. Ya. Lalu kita oke. Nah, kalau udah nanti dia sudah ke export ya. Nanti kita coba cek di sini. Nah, kita coba cek. Kita open aja filenya. Nah, nanti di tampilan HTML itu atau file web itu seperti ini. Kalau di Z3D kita bisa namanya view atau mau kita explode sejauh mana. Nah, jadi seperti ini. Atau kita mau section dia untuk melihat detail dari potongannya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya atau divisi lain nggak punya software Z3D atau software pembuka file netral lainnya, kita bisa kasih dia file web untuk mengaksesnya. Oke, ini udah cukup ya. Nah, baik lagi kita masuk ke tentang assembly sini. Selain kita bisa anotasi PMI, kita ekspor HTML, kita juga bisa atur BOM di sini atau Bill of Material secara 3D. Nah, itu akses di mana kita bisa balik lagi ke environment assembly. Di sini ada 3D BOM, lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau untuk data-data dari 3D BOM seperti ini, kita bisa klik double klik untuk mengedit, bisa contoh number, supplier, quantity, dan lain sebagainya. Atau kalau mau ganti material juga bisa seperti ini. Nah, kalau kita mau edit satu-satu seperti ini kan lumayan capek ya. Apalagi kalau misal kita desain dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, itu sama seperti config table tadi, kita juga bisa yang namanya edit in Excel. Jadi kita klik aja di sini. Kita tunggu aja sampai pop-up Excel-nya muncul seperti ini. Nah, nanti kita bisa gunakan cara-cara kita kalau kita main di Excel itu adalah untuk copy. Jadi kalau kita drag seperti ini, nanti serialnya dia akan langsung ke copy seperti ini. Kalau untuk supplier tinggal kita drag sama juga. Ini juga sama. Nanti dia sudah ke fill semua ya seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya kita mau save filenya seperti ini, kita coba klik save aja. Kalau kita close, nanti dia langsung muncul. Semua yang kita edit di Excel langsung terupdate secara real time di 3D BOM ya. Karena kalau misalnya kita edit 3D BOM di sini, kita bisa isi data-data ini ke 2D drawing assembly. Nanti saya akan contohkan di sini. Oke, 3D BOM-nya sudah. Lalu kita masuk ke drawing assembly ya. Jadi kalau untuk drawing assembly ini ada dua cara. Ini ada cara normal, lalu ada cara kedua. Cara normal seperti ini. Nah, di sini dia ada template ya. Ini saya lupa tunjukkan di drawing yang part ya. Jadi kalau kita ini bisa pilih antara ISO, GIS, dan lain sebagainya, atau kita template yang kita editing sendiri. Kayak contoh di sini saya pilih template ini. Nah, nanti dia kalau
convert dari 3D ke 2D drafting, entah itu part ataupun assembly, nanti dia akan langsung memunculkan fitur standard view seperti ini. Nah, perbedaan antara drawing assembly sama drawing part adalah kalau di drawing assembly, apa yang kita buat di assembly, ke contoh export view 3D BOM, itu bisa kita masukkan juga di sini. Contohnya, di sini ada area advance, lalu sini ada export view. Nah, di sini ada export view 1 dan 2 yang kita bikin tadi ya. Jadi kita nggak perlu masukin satu persatu komponennya seperti apa. Kalau kita mau bikin drawingannya, tinggal kita klik kayak seperti ini. Jadi drawingnya itu udah terpecah juga seperti ini. Karena kalau misalnya terpecah seperti ini, kita untuk balloon itu lumayan gampang. Karena kalau di C3D, kita bisa bikin itu dengan auto balloon. Auto balloon tinggal kita pilih view, nanti dia otomatis mendeteksi semua komponen yang kita bikin untuk kita insert di desain assembly kita. Kalau balonnya sudah ada, kita tinggal masuk ke BOM 2D. Nah, kalau BOM 2D, kita bisa ambil inherit 3D BOM seperti ini. Lalu tinggal kita pilih OK. Nah, kalau misalnya nanti muncul seperti ini, tinggal kita atur aja originnya. Ada banyak origin yang kita bisa atur di sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita bisa pakai 3D BOM, kita tinggal kita masukin aja ke 2D seperti ini. Mungkin ini nanti kita bisa atur juga untuk ukuran table dan lain sebagainya ya. Nah, itu cara pertama kalau kita mau membuat drawing assembly seperti ini. Tapi ada cara kedua juga, kita balik lagi ke partnya ya. Nah, kita balik lagi seperti ini. Cara kedua itu adalah di area tools itu ada yang namanya auto drafting. Nah, kalau auto drafting itu seperti ini. Pertama kita bisa pilih partnya. Nanti dia otomatis kedeteksi semua part seperti ini. Lalu di ribbon sheet ini kita bisa menentukan tipikal drawing yang kita bikin. Apakah itu dari all in one drawing, on object, atau one file. Nah, saya contoh seperti ini, one file for each. Artinya setiap komponen dia ada 2D drawingnya sendiri ya. Nah, ini saya cari di sini. Saya select folder, nanti saya bisa nentuin di folder mana saya mau menaruh auto drafting saya ya. Lalu masuk di sini dia ada same setting for all sheet, artinya kita bisa atur template drawing kita mau seperti apa, apakah itu masing-masing beda-beda ataupun kalau kayak saya ini saya jadiin satu semua. Nah, ini saya pilih yang mungkin lumayan besar ya, biar masuk semua. Nah, lalu kita masuk ke setting. Kalau ini lumayan standar ya, kita atur view atau dimensi atau table, kita cepat aja di sini. Untuk dimensi kita pilih seperti ini. Ini saya matikan aja semuanya, lalu saya pilih dimensi maksimum. Nah, kalau untuk table kita abaikan aja. Lalu kita coba OK di sini. Nah, nanti secara otomatis di background itu dia akan mengenerate semua drawing dari komponen kita. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini dia ngebuka satu drawing ya, yang dari antara komponen-komponen itu. Nah, lalu kalau kita udah auto drafting, kita bisa ekspor ini ke DWG atau PDF. Nah, kalau DWG sama PDF itu berarti kan udah dua jenis file ya. Nah, kalau kita mau ekspor secara bersamaan antara DWG ataupun PDF, kita bisa support di situ, namanya itu adalah multi export. Dari multi export ini, kalau kita klik, nanti dia menyuruh kita untuk memilih file-file yang mau kita jadikan PDF atau DWG. Nah, kalau caranya itu seperti apa? Kita bisa uncheck aja ini, karena ini adalah part ya, nggak mungkin kita convert part.
Nah, di sini kita panggil aja drawing udah kita bikin di sini. Nah, ini drawing yang kita bikin tadi. Kalau kita hold shift kita bisa pilih semua. Nanti kita open, nanti dia langsung select di sini. Oke, kalau udah ke select, kita bisa pindah ke export setting. Nah, di export setting inilah kita bisa nentuin format apa aja yang mau kita eh keluarkan. Kalau tadi saya bilang dia adalah format PDF dan juga DWG. Nah, di sini juga ada set option kalau mau lebih advance lagi ya, tapi saya nggak akan tunjukkan karena ini lebih advance. Nah, kalau misalnya kita oke, nanti dia akan langsung berjalan di background seperti ini ya. Kita tunggu aja sampai hasilnya selesai. Nah, kalau hasilnya udah selesai, kita coba buka di file explorer ya. Oke, sebentar. Nah, di sini bisa dilihat ya, drawing yang kita buat tadi itu ada versi DWG dan juga PDF-nya. Jadi nggak perlu nggak perlu buang-buang waktu juga untuk dua kali ekspor. Yang pertama kita pilih drawing, kita ekspor PDF, kita ekspor DWG, lalu pilih file lain. Kita bisa langsung lakukan di sini dengan satu fitur yaitu multi export. Oke, kalau misalnya kita udah cukup dengan desain assembly atau tentang insert dan lain sebagainya, kita ada satu topik lagi yaitu adalah tentang importing. Nah, jadi kalau semisal di C3D ini kita support untuk beberapa extension ya, kayak contoh di sini. Kalau kita klik import, oke. Misal contoh di sini ada from supplier. Kalau kita cek di sini, kalau kita ganti di all file, kita lihat di sini kita bisa import dari file STP, STL, IGEST. Lalu selain file-file netral, kita bisa support untuk file-file natif kayak misalnya file-file inventor, file NX, SolidWorks. Kalau lebih sering bermain dengan SolidWorks, kita bisa open atau kita bisa masukkan komponennya ke Z3D. Oke, misalnya contoh yang saya akan masukkan sekarang adalah file ini. Saya coba import, tapi saya nggak akan pakai klik import sini. Saya tinggal langsung aja masuk ke assembly di insert ini. Saya pilih folder, lalu saya tinggal cari aja filenya seperti apa. Nah, seperti ini dia support untuk all files ya. Kita bisa langsung insert tanpa perlu convert terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa langsung aja di sini. Kita open. Tapi dia ada untuk translatornya akan ada progresnya. Itu tinggal ditunggu aja. Tapi kita nggak perlu yang namanya convert, translator, convert lalu save dulu. Kita bisa langsung aja seperti ini. Oke, kalau misalnya udah, nah ini saya ganti tipe ininya. Oke, kelihatan ya komponennya itu seperti apa. Jadi kita walaupun filenya itu adalah dari software lain, karena kita support SolidWorks, ini tetap bisa kita masukkan dengan insert tanpa perlu kita import terlebih dahulu. Oke, komponen udah ada. Lalu kita coba mau pasang constraint di sini. Kita akan pasang dia di daerah sini. Tapi kalau misal tadi saya tunjukkan dengan fiturnya langsung, sebenarnya kita bisa main di uh, keyboard di sini. Cara seperti apa? Tinggal kita tahan aja kontrolnya. Lalu kita pilih face. Kita tahan kontrol lagi, kita pilih face ini. Nanti dia akan langsung muncul konstan-konstan yang bisa kita manfaatkan ya. Kayak contoh saya pilih concentric di sini. Nah, ini dia akan langsung otomatis ada constraint-nya. Saya coba tarik lagi. Tinggal saya jajarkan aja ya.
pilih face ini, lalu dengan face ini untuk sejajar, lalu face ini dengan face ini untuk nempel. Perlu diingat setiap kali kita mau constraint seperti ini, tinggal kita tahan aja tombol kontrol di keyboard. Nanti dia akan berperilaku seperti fitur command constraint yang ada di sini. Nah, ini dia sudah tertempel, tapi kalau misalnya kita lihat di sini, dia ada komponen itu dia lebih panjang ya, lebih tidak sesuai untuk ukuran lubangnya. Karena kan ini file important ya, jadi kita nggak tahu ukuran seberapa apa. Tapi kalau case seperti ini jangan panik ya, karena kita bisa edit langsung by 3D. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau edit langsung by 3D adalah file-file import kita itu bisa kita edit secara langsung di software Setu 3D. Pertama kita bisa cek dulu aja ukurannya. Ini perbedaan panjangnya berapa? Kita bisa pakai distance seperti ini. Nah, ini dia bedanya 20. Nah, kalau bedanya 20 tinggal kita masuk aja ke partnya. Seperti ini. Jadi dia bisa matiin kalau mau fokus ya. Nah, kalau misalnya udah fokus ke komponen ini, cara seperti apa? Kita bisa masuk ke direct edit. Jadi direct edit ini fungsinya untuk mengedit desain kita langsung secara 3D tanpa perlu bikin ulang gitu. Nah, yang pertama kita bisa lakukan adalah pilih DA Move ya. Jadi kalau untuk DA Move ini tinggal kita pilih aja areanya, lalu kita tarik. Nah, karena tadi dia 20, kita tinggal tarik aja 10-10 ya. Biar dia simetrik bentuknya. Di sini 10. Nah, di sini juga 10 ya. Oke. Kalau misalnya udah kita edit, kita bisa nyalain lagi, kita exit. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau misalnya kita udah direct edit, nanti ukurannya kita bisa selaraskan seperti ini tanpa perlu kita bikin ulang desainnya seperti itu. Oke, kalau misalnya tentang import udah cukup. Nah, selain desain 3D yang kayak saya bikin tadi di awal, kita juga bisa bikin desain-desain lainnya seperti ini. Kalau kita lihat, ini nggak cuma desain 3D atau desain biasa aja ya. Di sini kita bisa membuat desain sheet metal, lempengan seperti ini atau desain struktur. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan adalah desain sheet metalnya. Mungkin yang ini saya bisa hide terlebih dahulu ya untuk lihat kosongannya. Lalu untuk pembuatan desain sheet metal, cara seperti apa? Tinggal kita klik kanan aja di sini, ada new insert. Nah, kalau di new insert itu kita bisa atur ya pembuatan part kita itu apakah standar atau sheet metal. Saya akan coba tunjukkan untuk yang sheet metal seperti ini. Saya oke aja. Create object seperti ini. Nah, nanti dia ada pembuatan file baru seperti ini. Kita bisa masuk aja ke ribbon sheet metal seperti ini. Nah, yang pertama kita bikin adalah sketch ya. Seperti ini. Kita pilih aja, ambil referensi dari komponen lain, nggak perlu bikin plan baru. Kita coba centang. Nah, nanti kalau kita bikin sketchnya seperti ini, tinggal kita pilih rectangle, ambil metode ini. Tinggal kita bikin aja seperti ini. Nggak perlu khawatir apakah itu nanti dia tabrakan atau enggak, karena kita ada plan di sini ya. Oke, lempengannya udah, sketch kotaknya sudah ada ya. Jadi kalau bisa kita exit di sini, kita nggak perlu lagi ya referensi seperti ini, bisa kita hide aja. Kalau kita lihat ada sketch, tinggal kita pilih extrude tab. Kalau extrude tab ini adalah untuk membuat sketch kita jadi lempengan. Nanti kita bisa pilih apakah mau ke depan atau ke belakang extrude-nya, tinggal kita di flip aja. Nah, satu lempengan udah ada. Nah, kalau lempeng ini kan nggak terlalu menarik ya. Kita bisa tambah detail lain yaitu flank di sini.
tinggal kita pilih aja flanknya seperti apa. Nah, jadi kan kalau di sini kita bisa tambahin flank untuk desain tekukannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat detailing di sini ya ada yang namanya sini. Nah, kita bisa lihat di sini kita bisa juga atur untuk close corner ya. Kalau kita bisa tempel dia masing-masing setiap sudut biar makin mendekat. Atau kalau kita mau atur bentukan flanknya seperti apa, seperti ini. Oke, atau kalau mau lebih pendek lagi untuk lengthnya juga bisa. Intinya kalau mau udah tambah detailing sheet metal seperti itu ya kurang lebih. Nah, kita udah bikin lempengannya, kita udah bikin juga untuk flanknya. Kita bisa nambahin detailing di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya formingan, artinya kita bikin deformasi antara ketemu bikin dimple, lover, dan lain sebagainya. Yang mau saya contohin adalah bikin lover di sini. Untuk bikin lover kita butuh apa ya istilahnya itu kita butuh patokan ya. Patokannya adalah sketch. Nah, kalau sketch tinggal kita bikin di sini. Gampang aja kita ambil dari face, kita bikin line di sini. Tinggal kita kasih anotasi biar dia nggak kemana-mana ya. Jadi value-nya itu terkunci. Oke, dia udah biru ya. Jadi udah terkunci sketchnya. Lalu kita masuk aja ke fitur lovernya seperti ini. Kita tinggal pilih sketch, pilih face untuk plan, lalu pilih profil seperti ini. Nanti dia ada preview seperti ini. Kalau kita mau balikin tinggal kita flip aja. Kalau kita mau atur ukuran tinggal masuk ke sini aja. Nah, ini dia satu lover udah muncul. Tapi kita lumayan sepi ya. Jadi kita bisa manfaatin di sini ada yang namanya basic editing sama kayak yang di sebelumnya ada yang namanya pattern feature. Untuk fitur ini kita bisa pakai yang linear. Lalu kita pilih aja di sini. Lovernya dipilih. Lalu kita pilih arahnya. Yang pertama kita pilih ke arah sini. Kita atur aja 2. Lalu kita kasih jarak. Sorry ini. Kalau misal jaraknya kurang lebar bisa dilebarin aja. Nah, kalau di sini kita ada yang namanya simetri. Karena kalau simetri ini kita bisa arah ke sana, kita ke arah sini juga. Jadi 2 arah. Lalu kalau mau kita turun ini ke bawah, tinggal kita pilih yang second direction. Kita pilih ke arah bawah seperti ini. Kita tinggal atur jumlahnya. Atau lalu kita atur jaraknya seperti ini. Nah, ini kurang kecil ya. Nah, jadi seperti ini kalau untuk uh, pattern feature. Kalau tadi kita pakai circular, sekarang kita pakai yang linear seperti itu. Sama juga kalau kita mau hilangin area yang nggak kita inginkan, tinggal pilih yang toggle seperti ini. Kenapa toggle? Karena ini mau kita manfaatin untuk pembuatan forming selanjutnya. Nah, yang ini udah ada lovernya. Sekarang kita mau bikin forming lain itu yang fan. Kalau fan ini sama, kita bikin sketch juga. Nah, di sini kita pilih. Nah, lalu kalau kita mau bikin circle, tinggal kita manfaatin draw aja. Kalau draw, kita tinggal pilih alt. Lalu kita pilih klik aja seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nah, ini kalau untuk ukuran bisa di adjust aja ya. Ini bebas aja. Saya coba setting dulu kan nih, ini kebanyakan.
Oke, nih saya coba tarik lagi di sini. Saya tambahin detailing line seperti ini. Oke, mungkin ini cukup ya. Ini saya exit. Lalu untuk pembuatan fan, tinggal kita pilih aja fiturnya. Yang pertama kita pilih itu face. Lalu kita pilih boundary, sketch boundary untuk lubangnya seperti apa. Nah, sisanya kita bisa manfaatkan adalah untuk pembuatan ribnya. Untuk rib, saya ambil yang lingkaran itu. Sorry, salah pilih. Saya pilih yang ini. Nah, ini line-nya terlebih dahulu. Kita bisa atur ketebalannya. Mau sorry, ketebalannya seperti ini. Atau kalau kita mau atur thickness-nya, itu bisa ya. Jadi dia ada tonjolan seperti ini. Kalau kita bisa kelompokin berdasarkan bentuk dari ribnya. Ini kita bisa list, lalu kita masuk seperti ini. Nah, ini untuk rib keduanya saya bisa bikin dia lebih tebal atau lebih tipis seperti ini ya. Nah, kelihatannya ini lebih tebal. Nah, kalau ini lebih tipis seperti ini. Saya bikin lebih tipis. Terus ini ada yang namanya fill boundary. Kalau ini untuk bikin lingkaran seperti ini ya. Jadi kalau kita bikin sheet metal, jadi kita bisa bikin lempengan flat, kita bikin flank, forming itu lower juga fan seperti itu. Jadi semuanya kita bisa lakuin di satu software ini. Oke, sekarang kita coba kembali aja ya. Nah, kalau misalnya desain metal ini udah selesai, kita bisa masuk ke desain struktur seperti ini. Untuk mengakses fitur struktur itu di mana? Kita bisa masuk aja ke info apa nih? Ribbon struktur seperti ini. Nah, yang pertama itu ada pad-nya. Kita bisa bikin pad itu ada 3D frame seperti ini. Nah, untuk ukuran tuh kita bisa lumayan menyesuaikan yang ada di pikiran kita atau yang ada di sketsa. Seperti ini saya punya ukuran seperti ini. Oh, sorry, ini. Nah, saya ada contoh satu ukuran seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada length, width, height sama amount. Kalau amount itu dia lebih untuk section ya. Jadi ada berapa banyak lembaran dalam satu panjang. Entah seperti ini, entah seperti ini ataupun seperti ini. Jadi ada seperti sekatnya. Nah, ini saya contohin yang length-nya aja ya. Yang lain saya matikan. Jadi ada lembaran seperti ini. Saya coba oke. Nah, 3D frame ini kita bisa manfaatkan untuk pembuatan struktur. Fitur itu ada di mana? Itu fiturnya ada di structural member. Di structural member, kita klik aja. Nah, di sini kita bisa tentuin ya profil yang mau kita pakai itu seperti apa. Oke, contoh. Sini ada untuk steel. Kalau untuk profilnya nanti dia muncul seperti ini ya. Entah itu AS, BSI, DIN sampai ISO dan lain sebagainya ataupun custom kalau kita mau bikin seperti ini. Oke, contoh saya mau pilih yang ini, profil kotak. Lalu saya cari ukurannya yaitu nah ini, ukuran 100 ya biar dia lebih kelihatan besar. Nah, untuk pemasangan seperti apa tuh gampang aja. Cara pemasang pertama tuh kita bisa pakai Windows Pick biar dia lebih cepat ke pick semua. Nah, kenapa saya bilang pakai Windows Pick? Karena kalau kita pilihnya seperti ini, kita bisa langsung main di join seperti ini. Bisa kita lihat dia kalau kita manfaatin join seperti ini, dia langsung terpilih seperti itu. Kalau kita bisa apply kalau kita mau aplikasi ini ke hal yang sama seperti yang di bawah ini. Oke. Atau kalau misalnya mau bikin lagi, misal kalau
Kalau misalnya kita Windows pick seperti ini kan dia nggak nyala ya ataupun nggak aktif. Kita bisa Windows pick ke arah sebaliknya seperti ini. Nanti dia bisa terpilih juga seperti itu. Jadi ada dua cara Windows pick yang berbeda ya. Nah, kalau misalnya kita mau nunjukin adu manis secara terpisah misalnya. Kalau adu manis secara terpisah kita bisa pilih yang paste contoh seperti ini. Kita ambil yang misal struktur ini, yang area ini kita mau potong ya. Seperti ini. Lalu kita masuk ke surface seperti ini. Nah, ini terpotong 1. Lalu ini terpotong 2. Oke. Jadi dia bisa langsung terpotong semua seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk desain struktur kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau nambahin komponen penyangga lainnya, kayak misal struktur di sini ada struktural element, ya contoh. Ada berbagai jenis juga di sini, ada connection plate, ada gasset, ada side plate. Bisa contoh saya mau pakai gasset seperti ini. Lalu saya oke. Saya tinggal pilih face-nya aja, lalu dia akan muncul preview gassetnya seperti ini. Kalau kita mau lebih besar dia, itu juga bisa. Nanti dia akan muncul gassetnya seperti ini ya. Untuk peletakan juga bisa ada gambar-gambarnya biar kita bisa lebih paham itu seperti apa. Nah, jadi kalau untuk desain struktur kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah desain strukturnya sudah selesai, di sini selain yang kita bikin 3D BOM di part, kita juga bisa bikin 3D BOM di sini. Tapi itu dia sudah terlist seperti ini. Kalau saya buka, dia ada objeknya, ada atributnya juga, dia udah ada propertinya seperti ini. Sama structural table ini biasanya untuk database ataupun untuk biasanya kalau kita main di struktur itu adalah untuk pembelian part ya. Misal kalau mau seperti ini kita cek di combination ada yang namanya overall procurement ataupun cutting. Kita bisa membedakan antara cutting atau procurement. Biasanya kan itu ada di dua hal yang berbeda ya. Nah, ini kita coba oke. Nah, kalau misalnya kita udah tahu tentang struktural BOM, nah untuk assembly Z3D sendiri selain export view yang tadi saya jelaskan, kita juga bisa bermain di animasi ataupun bagaimana contoh mesin injeksi mold ini bergerak ya. Misalnya contoh partnya seperti ini. Nah, kalau untuk animasi itu kita bisa masuk ke ribbon animation. Nah, ini udah saya siapkan animasi. Jadi kalau untuk pergerakan animasi itu seperti ini, dia ada environment sendiri, ada untuk pembuatan animasi, import exportnya animasi. Jadi export yang tadi kita bikin di export view kita bisa masukkan di sini untuk animasi. Tapi saya contohkan di sini. Saya coba jalankan. Nah, ini bisa contoh kalau mau bergerak sekali. Sebenarnya kalau di sini kita bisa main juga untuk atau single play, apakah atau mau bolak-balik, apa mau di looping atau looping bolak-balik. Itu bebas kalau kita mau melihat animasi seperti apa. Oke, saya contoh di sini ada animasi looping bolak-balik. Jadi bisa bergerak seperti ini. Lalu bolak-balik seperti ini. Itu kalau kita mau bermain di animasi ya. Nah, kalau ini kan dia analisis animasi itu secara pergerakan ya. Bagaimana kalau kita mau analisa salah satu komponen yang bergerak ini secara CIA ataupun kita nyebut tuh pergerakan pengukuran tekanannya lah. Saya coba exit dulu di sini. Jadi kalau kita cek di Z3D ini, kalau kita lihat di submit structure itu ada simulation. Nah, ini kita maksud dengan CIA ya. Jadi untuk Z3D sendiri dia support untuk CIA static.
Kalau bisa kita cek, kita buka dulu contoh komponennya. Ini saya coba open filenya. Dia ada contoh di sini. Lalu kita bisa hide dulu aja yang mungkin akan mengganggu untuk analisis nanti. Pakai simplify di sini. Kita matiin aja. Lalu nah ini dia ke hide. Nah sekarang kita berfokus ke simulasi ya. Untuk simulasi kita bisa masuk ke ribbon ya. Lalu di sini ada yang namanya new structure. Kita klik aja. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk struktural statik ini kita support untuk analisa statik atau analisa tekanan. Kalau kita cek di sini tentang, nah ini dia udah langsung berpindah ke environment fitur-fitur untuk simulasi. Nah yang pertama kita bisa lakukan adalah menentukan material yang saya bilang tadi. Kita bisa edit material sini, ada database-nya juga, ada structural properties, kita bisa pilih. Contoh, saya mau pakai aluminium biar lumayan general ya kalau untuk desain 3D. Nah, kalau untuk material udah terbuat, sekarang kita masuk ke untuk contoh kita mau bikin area fix atau area kunciannya lah, kita mau point center itu ada di mana untuk analisis ini. Jadi kita bisa pilih fix geometry, lalu kita centang seperti ini, dia otomatis sudah ke fix ya. Lalu kita mau beri beban di sini, karena tadi dia animasinya bergerak ke arah sumbu Y ini, kita bisa pilih direksinya itu adalah Y, jadi dia ke arah sana. Lalu untuk value kita kasih aja, di sini ada 20.000 Newton. Mungkin kebayang ya kalau misalnya yang sering main di sini seberapa besar ini. Lalu kita centang di sini. Nah, maka yang kita pilih tadi fix sama arah bebannya itu sudah. Sekarang kita masuk untuk pembuatan mesh-nya. Nah, di sini kita ada create mesh. Kita bisa atur ya mau seberapa halus mesh density, apakah mau lebih kasar ataupun lebih halus atau elemen size-nya lebih kecil. Tapi ini sarannya kalau lebih kecil nanti dia lebih lama untuk analisisnya ya. Saya coba langsung centang aja. Oke. Karena saya untuk menunjukkan saya nggak perlu detail dari sini. Lalu kalau kita udah bikin mesh-nya, sekarang kita masuk ke cek di sini. Kalau ceknya kita klik, kita pilih start. Nah, kalau misalnya udah validation check complete seperti ini, kita tinggal run aja. Nanti akan muncul task monitor seperti ini. Nah, tinggal kita tunggu aja apakah hasilnya sudah selesai. Nah, ini sudah muncul resultnya. Kita buka aja. Nah, nanti hasil analisanya itu seperti ini. Kalau kita mau lihat di sini ada ukuran total displacement, artinya itu seberapa jauh deformasi ini atau seberapa panjang lah deformasi dari analisisnya. Kita bisa cek database di sini. Oke. Kalau kita mau animasinya gampang, tinggal kita klik single step animation. Di sini ada metodenya. Kita mau frame rate lebih halus, tinggal kita scale aja di sini. Kita tinggal jalanin aja. Nah, nanti hasil seperti ini. Atau kalau misalnya mau seperti ini juga bisa. Itu sesuai ya kalau kita mau ngeliat animasi dari hasil analisisnya. Atau kalau misalnya secara analisisnya kurang real, misalnya kita bisa masuk ke global option untuk atur koefisien. Misal makin kecil makin bagus. Nah kalau misalnya di koefisien kita kecil nanti hasil seperti ini. Kalau single step nanti hasilnya berubah juga. Nah, kurang lebihnya kalau untuk Zero 3D Formation Design untuk webinarnya kurang lebih seperti itu materinya.